Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Horazmi. Saya di sini sebagai owner dari Omelet Sedap Malam. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan sedikit bisnis yang sudah saya jalankan selama kurang lebih 1 tahun ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai profil bisnis yang sudah saya jalankan tersebut. Jadi, Omelet Sedap Malam ini merupakan salah satu makanan yang sangat simpel untuk dikonsumsi oleh para konsumen. Omelet Sedap Malam ini sendiri adalah sebuah makanan yang berbahan dasar dengan menggunakan mie yang dicampurkan dengan telur dan kemudian diolah menjadi satu, serta ditambahkan dengan bumbu atau penyedap rasa dalam proses pembuatannya. Dalam proses pembuatannya ini sendiri, yakni dengan cara digoreng menggunakan wajan atau alat penggoreng yang lainnya. Kemudian omelet ini sendiri memiliki rasa yang khas dan gurih, dan Omelet Sedap Malam ini diproduksi sebagai jenis produk makanan kuliner yang mana merupakan produk yang siap langsung untuk dihidangkan kepada para konsumen yang ingin mengonsumsi dan menikmati produk kuliner makanan omelet tersebut. Selanjutnya, mengenai visi dan misi yang saya buat dalam bisnis saya ini, yang pertama yakni mengenai visi menjadikan Omelet Sedap Malam sebagai makanan yang khas dan nikmat untuk dikonsumsi bagi kalangan masyarakat. Jadi dalam visi yang kami buat ini pada intinya ingin menjadikan makanan tradisional yakni omelet tersebut menjadi makanan yang khas dan dinikmati oleh banyak masyarakat. Selanjutnya, untuk mengenai misi yang saya buat yakni terdapat 3 poin. Yang pertama yakni membuat omelet sedap malam yang memiliki rasa yang khas dari berbagai macam topping atau varian. Maksud dari macam topping atau varian ini sendiri yakni berbagai macam tambahan dalam omelet tersebut. Misalnya saya tambahkan dengan topping sosis atau topping yang lainnya. Selanjutnya, misi yang kedua memasarkan produk Omelet Sedap Malam ke berbagai kalangan, khususnya pelajar atau mahasiswa. Jadi pada misi yang kedua ini saya ingin memasarkan produk omelet yang telah saya buat ke berbagai kalangan, khususnya kalangan pelajar atau mahasiswa, yang mana pelajar atau mahasiswa tersebut rata-rata menyukai dengan masakan kuliner tradisional. Selanjutnya, misi yang ketiga yakni mendirikan atau membuat usaha bisnis kuliner yang khas atau terbuat dari masakan yang tradisional. Selanjutnya, untuk mengenai cara penyajian dalam pembuatan Omelet Sedap Malam sendiri, yakni terdapat 5 tahap dalam proses pembuatan yang sudah saya laksanakan. Yang pertama yakni menyiapkan bahan-bahan yang mau dibuat. Jadi bahan-bahan yang akan dibuat atau dibuat menjadi omelet tersebut disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, merebus mie dan mengaduk telur serta membuat racikan bumbu. Setelah itu, mencampurkan mie dan telur ke dalam adonan bumbu serta diaduk hingga merata. Tahap yang selanjutnya, digoreng di wajan yang minyaknya sudah panas atau siap untuk menggoreng. Kemudian yang terakhir, jika omelet sudah matang, kemudian ditiriskan dan siap untuk disajikan dan dikemas dan bisa dihidangkan ke konsumen. Di sini ada sebagian gambar-gambar produk yang telah saya buat pada bisnis omelet tersebut. Ini adalah sebagian
produk-produk yang sudah saya pasarkan kepada para konsumen. Selanjutnya, untuk mengenai strategi pemasaran tersendiri yang saya jalankan, yakni produk yang kami buat ini dipasarkan dan juga dipromosikan dengan memanfaatkan media sosial yang saya miliki, seperti mempromosikan melalui WhatsApp dan juga Instagram. Di samping itu juga melakukan penjualan dengan sistem COD atau dengan sistem langsung tatap muka dengan para konsumen. Strategi pemasaran yang lainnya yakni dengan cara memberikan promo bagi pembeli yang berlangganan membeli produk yang kami buat, yang mana bertujuan untuk supaya konsumen tersebut lebih tertarik lagi untuk membelinya, dan juga memberikan jasa antar gratis untuk tempat-tempat yang terdekat. Misalnya tempatnya itu tidak terlalu jauh dari proses produksi, itu akan kami berikan bonus untuk jasa pengiriman. Selanjutnya, untuk mengenai resiko usaha yang dihadapi dalam proses bisnis Omelet Sedap Malam ini sendiri, ya, ini ada beberapa poin untuk resiko yang bisa saya hadapi, yakni adanya para pesaing penjual makanan ringan khususnya pada omelet ini sendiri. Jadi di tempat-tempat terdekat yang kami buat ini sudah banyak penjual-penjual makanan ringan, misalnya seperti omelet yang saya buat ini. Jadi itu akan menjadi tantangan bagi saya sendiri dalam proses berbisnis ini. Selanjutnya, resiko yang kedua, harga bahan baku yang kadang naik turun. Jadi dengan harga bahan baku yang kadang naik turun itu akan menjadi sebuah resiko untuk proses produksi yang kami buat dalam setiap harinya. Kemudian yang ketiga, adanya produk yang dibuat memiliki masa waktu penyimpanan yang pendek. Jadi dalam produksi yang kami buat ini, omelet ini sendiri memiliki waktu penyimpanan yang tidak terlalu lama. Jadi sehingga akan menjadi resiko tersendiri. Misalnya omelet yang kami pasarkan ini, yang kami jual ini tidak laku, bisa-bisa menjadi resiko bagi saya sendiri. Untuk mengenai antisipasi dalam resiko usaha tersebut, yang pertama, dengan melakukan kerjasama dengan penjual yang sudah memiliki nama di kalangan konsumen yang ada. Jadi untuk mengantisipasi resiko usaha yang kami jalankan ini, saya berusaha untuk menambah relasi dengan penjual-penjual yang sudah memiliki nama, sehingga dengan menambah relasi tersebut kami bisa menitipkan jualan yang kami buat tersebut, sehingga akan mengurangi risiko juga. Poin yang kedua yakni dengan mengurangi pembelian bahan baku dan juga mengurangi proses pembuatannya. Ini jika bahan baku yang ada di pasar mengalami kenaikan, maka saya akan mengurangi pembelian bahan baku. Tujuannya yakni biar tidak mengurangi pengeluaran juga dengan pengeluaran yang mahal. Poin yang ketiga yakni dengan melakukan analisis produk mulai dari cara pembuatannya sampai pengemasannya supaya produk bisa tahan lama. Jadi untuk mengantisipasi poin yang ketiga ini, saya berusaha untuk mencari ilmu baru bagaimana cara supaya omelet yang kami buat ini bisa bertahan lama. Dan poin yang selanjutnya untuk mengenai pengembangan usaha dalam bisnis kuliner makanan yang kami buat ini, yakni Omelet Sedap Malam. Dengan berharap kedepannya nanti
saya sendiri bisa menambah variasi rasa yang ada pada omelet yang kami buat tersebut. Selanjutnya, saya berharap bisa menitipkan jualan di tempat-tempat yang strategis supaya bisa menambah pemasukan yang kami buat. Untuk pengembangan yang ketiga, membuat outlet di tempat yang strategis. Jadi untuk membuat outlet ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena membuat outlet ini sendiri juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi saya berharap kedepannya mampu menciptakan atau mampu membuat outlet supaya bisa memiliki tempat sendiri dalam proses produksi. Jadi itu tadi penjelasan mengenai bisnis yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan untuk semuanya. Sekian dari pemaparan bisnis yang saya buat, yakni omelet sedap malam ini sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.